Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bapak. Ibu Bapak telah meluangkan waktu untuk bertemu sebelum kegiatan supervisi sebelumnya. Mungkin saya mau nanya dulu, barangkali mau untuk jadwalnya mau siapa dulu nih yang sudah siap kira-kira? Ibu? Oh, mungkin ibu dulu atau bapak gimana? Ibu mau kapan besok Bu? Besok saja Pak. Oh iya, terima kasih. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bisa bertemu kali ini sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas ya Bu. Ibu Nur, besok kita akan supervisi dan hari ini mungkin saya ingin membicarakan rencana pembelajaran untuk esok. Iya Pak. Apa saja yang Ibu rencanakan untuk pembelajaran yang dilakukan besok? Bisa Ibu jelaskan secara singkat saja bagaimana tujuan pembelajaran besok? Oh iya, besok insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran tentang matematika Pak di kelas 5 dengan tujuan pembelajaran diantaranya menyusun atau komposisi dan menguraikan atau dekomposisi. Bagus sekali Bu. Kira-kira RPP yang bagus, yang baik ya untuk besok Ibu melakukan pembelajaran, kira-kira RPP yang Ibu buat metodenya apa saja Bu? Mau memakai metode apa? Saya membuat metode dengan pembelajaran dengan metode PJBL dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Oh iya, baik, menarik sekali Bu. Bagaimana kira-kira strategi besok Ibu ketika pembelajaran itu memastikan agar semua siswa ikut aktif gitu ya, termasuk yang biasanya nggak aktif, usahakan bagaimana besok supaya anak tersebut bisa aktif. Mau pakai strategi apa Ibu kira-kira? Dalam langkah-langkah pembelajaran, saya akan menampilkan dulu model pembelajarannya berupa kain batik yang ada ornamen bidang datar Pak. Gitu. Nanti anak-anak menyebutkan bidang datarnya apa saja. Yeah. Dan biasanya kalau misalkan ada anak yang cuma menyebutkan 3 bidang datar, itu nanti akan ada remedial. Kemudian kalau yang sudah mencapai 6 atau lebih, itu masuk ke pembelajaran selanjutnya. Baik sekali Bu ya. Nanti insya Allah selama observasi nanti saya akan memperhatikan beberapa hal ya. Misalnya bagaimana keterlibatan siswa, penggunaan media, serta bagaimana nanti Ibu memberikan penguatan apakah aspek tertentu yang Ibu ingin nanti akan saya fokuskan lebih dalam lagi setelah saya memperhatikan gitu ya Bu. Iya, terima kasih Bapak. Boleh Pak, saya kalau ikut membantu mencarikan media untuk melengkapi. Oh bagus Bu ya. Iya. Baik sekali, terima kasih. Saya catat nanti setelah observasi kita akan duduk kembali bersama untuk melakukan refleksi dan diskusi ya Bu. Tujuannya tiada lain ialah agar nanti pembelajaran ke depan bisa lebih baik lagi, bukan untuk menilai secara kaku gitu Bu ya. Kita insya Allah kita semoga nanti pembelajarannya berjalan lancar dan saya akan masuk kelas sesuai jadwal yang kita sepakati sekarang. Ya, terima kasih Bu ya. Perlu ini Pak, perlu dilihat RPP-nya enggak? Oh boleh. Ya boleh. Ada kopiannya kan Bu ya? Ada. Ya, saya pegang satu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Bapak, sama-sama. Ya. Nah Ibu, alhamdulillah ya Ibu sudah melaksanakan pembelajaran, saya supervisi. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi? Sedikit deg-degan Pak. Kalau dilihat kan
gimana gitu. Tapi pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, menurut Ibu Bu ya, setelah saya perhatikan tadi, bagaimana dari pembelajaran yang tadi lakukan sudah berjalan baik menurut Ibu? Kalau menurut saya sih sudah berjalan dengan baik. Cuma ada sedikit kendala ya Pak. Tidak semua anak mirip gitu aktif Iya. dalam pembelajaran. Hal apa yang membuat siswa terlihat antusias Bu, atau terlibat aktif? Yang terlihat aktif itu pada model komposisinya dan menyatukan beberapa bidang datar, kemudian membuat suatu bentuk yang baru, misalkan bentuk kapal atau bentuk orang yang sedang berdoa atau bentuk-bentuk angka dan lain sebagainya. Iya. Kemudian Ibu bagaimana menurut Ibu, apakah masih perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya sangat perlu ditingkatkan Pak. Kendala apa yang muncul Bu saat tadi Ibu mengajar? Bagaimana cara Ibu mengatasinya kalau emang ada gitu? Kendalanya apa saja Bu kira-kira? Kalau saya melihat dari awal ya pembelajaran keaktifannya sampai di mana. Terus ternyata dalam pembelajaran ada masih beberapa siswa yang belum aktif gitu. Gitu. Jadi berarti saya harus meningkatkan pendekatan gitu. Berubah strategi ya Bu ya. Berubah strategi. Ya, apakah kira-kira Bu apakah ada metode lain yang ingin Ibu coba di pertemuan berikutnya? Insya Allah ada Pak. Baiklah Bu, baik. Saya mengamati beberapa hal positif ya Bu. Tadi jadi jika Ibu menghadapi situasi serupa kayak tadi itu, strategi Ibu sudah merencanakan untuk yang kedepannya. Kemudian saya mengamati banyak hal positif. Tadi saya amati ketika Ibu mengajar, walaupun ada beberapa yang harus diperbaiki ya. Apa harapan Ibu untuk supervisi berikutnya Bu? Harapannya mungkin saya bisa lebih baik lagi, lebih meningkatkan lagi dalam pembelajaran Pak. Iya, iya. Coba Bu, ada satu hal kecil yang ingin Ibu coba ubah untuk meningkatkan cara atau strategi pada pembelajaran berikutnya. Gambaran saja bagaimana Bu? Gambarannya mungkin saya harus mengumpulkan dulu informasi dari anak-anak, dibuat kesepakatan pembelajaran, kemudian pembelajaran dimulai, berjalan sampai evaluasi. Ya, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu laksanakan, sudah bagus sekali Bu ya, terima kasih. Semoga bisa lebih meningkat lagi dan kita terus mau belajar dan belajar. Jadi Ibu tadi sudah menyusun RPP, usahakan nanti pun setiap pembelajaran kita menyusun RPP atau modul ajar, karena itulah yang jadi bahan pegangan kita. Dengan tujuan pembelajarannya yang jelas, usahakan dan sesuai dengan kompetensi dasar ya. Kemudian metode yang dipilih sudah variatif lah dan mengakomodasi keterlibatan aktif siswa, alhamdulillah. Kemudian nanti usahakan Ibu bisa berupaya lebih lagi untuk menciptakan agar suasana kelas itu menjadi kondusif dan interaktif ya. Saya percaya Ibu yakin Ibu pasti bisa dan Ibu mau belajar dan terus belajar. Nah, kemudian mungkin yang perlu dirancang juga yaitu penilaian yang nanti mencakup bagaimana aspek pengetahuan murid, keterampilan dan sikap dari murid itu sendiri. Nah, kemudian untuk kegiatan pendahulunya nanti dapat diperkuat dengan motivasi awal ya Bu. Iya. Apresiasi yang lebih mengkaitkan pada pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Iya. Kemudian alokasi waktunya. Alokasi waktu pada kegiatan inti ini masih perlu disesuaikan agar semua tahapan bisa berjalan optimal tanpa terburu-buru.
Ya, selanjutnya masih catatan ya Bu ya, instrumen penilaian ini perlu lebih spesifik terutama pada aspek sikap agar guru dapat menilai perkembangan karakter siswa itu secara teratur. Satu lagi mungkin Bu, kalau bisa yaitu media pembelajaran yang digunakan bisa lebih lagi beragam dan inovatif. Misalnya boleh Ibu menggunakan video, itu kan ada Infocus, bisa Ibu pergunakan. Semua fasilitas yang sudah disediakan di sekolah silakan pergunakan sebaik mungkin untuk kita meningkatkan pembelajaran di kelas agar siswa-siswi kita itu betul-betul mendapatkan ilmu dari Ibu. Nah, sebagai saran untuk pengembangan Ibu, mungkin Ibu harus lakukan refleksi rutin Bu ya. Iya. Refleksi rutin setelah setiap pertemuan untuk menilai apakah metode yang dipakai itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, apa betul, apa belum gitu. Kemudian tingkatkan diferensiasi pembelajaran agar apa? Agar siswa dengan kemampuan yang berbeda tetap terlayani oleh kita dengan baik. Yang ketiga, panginten untuk sebagai saran, perbanyak ya Bu contoh atau studi kasus yang nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, kehidupannya sehari-hari di masyarakat, di luar gitu, agar pembelajaran yang dilakukan itu lebih bermakna. Nah, kemudian nanti kalau suatu waktu ada pelatihan, ada workshop tentang peningkatan mutu pendidikan dan inovasi pembelajaran mengenai strategi atau apapun yang bervariasi, ya saya harap Ibu bisa mengikutinya ya. Terakhir, kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan yang lain ya, guru-guru yang lain agar bisa kita untuk saling bertukar pengalaman dalam penggunaan metode atau media pembelajaran. Itu saja mungkin Bu, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas kita untuk mendidik anak kita agar menjadi anak yang benar-benar berhasil dan sukses. Itu saja Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama, Terima Bapak. kasih. Terima kasih.